Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kiai, pada awal-awal paparan disampaikan bahwa kalau zikir itu seyogianya afdolnya tersembunyi dari pihak orang lain. Tapi kalau zakat itu harus ada saksi, seperti itu tadi sampaikan kalau salah saya terima. Nah, kami di sini lebih kurang 1 bulan barangkali dalam di sini ada di bawah Yayasan Al-Muhajirin ada unit pengelolaan zakat, pengumpulan zakat. Nah, untuk dalam rangka ingin mempermudah jamaah yang menyampaikan zakat ke UPZ sini, maka kami menempatkan kotak di teras sebelah timur dan utara. Kalau misalnya dikaitkan dengan uraian Pak Kiai tadi, kalau kotak berarti tidak ada saksi, tidak ada ijab qabul begitu. Apakah harus kami ubah cara kami ini? Tapi niatnya adalah tadi untuk mempermudah. Terima kasih Pak Kiai. Langsung saja ya Bapak Ibu saya ucapkan, yang maksudnya zakat itu harus kelihatan orang. Itu jelas, zakat itu jelas. Ini zakat, dicatat. Maka kotaknya harus ada kotak zakat. Ya, harus zakat. Karena untuk penggunaannya, tasarrufnya itu khusus pada 8 asnaf. Itu zakat. Itu maksudnya. Jadi harus jelas ini uang zakat. Nah, tetapi kalau untuk uang sedekah kepada yatim, ya diletakkan pada itu. Kalau zakat beda. Nah, walaupun yatim juga berhak untuk mendapatkan zakat, tapi uang zakat ini memang pada 8 asnaf yang jelas. Maka maksudnya kenapa ketika zakat fitrah itu diserahkan kemudian ada doanya, ya itu yang bagus itu. Maka mendoakannya itu ajarakallahu fima a'tat wa baraka fima abqait, itu ada nerima kalau zakat dan didoakan. Bagaimana kalau zakatnya langsung pakai QR begitu, yang asing niatnya niat zakat. Nah, maka kalau QR-nya itu tidak khusus untuk zakat, lebih baik yang khusus untuk zakat. Kalau memang zakat, uang kita ini kan ada yang wajib dikeluarkan, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat, yang sunnah itu semakin banyak yang sunnah yang bagus. Sedang zakat itu sudah perhitungannya pasti gitu. Jadi maksud ada saksi itu jelas penggunaannya bahwa ini zakat. Mengapa? Ya zakat fitrah kita kan ini. Tapi karena ingin kemudahan zakat fitrah, ya zakat fitrah. Maka yang menerima zakat fitrah ketika mengambil mendoakan semua satu persatu nama yang masuk itu kan ada namanya si fulan, ya langsung didoakan. Maka ada sistem ketika mengirim zakat kemudian ada kembalian doa, ya telah diterima dari ini Bapak sekian, kemudian doanya gitu yang bagus, ada sistemnya. Saya kira di Basnas itu ketika kita mengirimkan sedekah ke zakat kemudian ada langsung secara otomatis ini bahwa telah diterima dan doanya. Jangan kalah sama Tokopedia, ngirim sudah telah kami verifikasi gitu kan. Iya, itu jangan kalah. Ambil zakat itu kalau pakai QR, pakai itu langsung ada ininya. Bagus. Ini wallahu a'lam. Maksudnya begitu. Karena zakat itu peruntukannya khusus 8 asnaf itu. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Anda pengen tahu
bila ada seorang muslim yang memaafkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian memberikan fasilitas juga kepada mereka, itu apakah dia masih muslim? Jadi katakanlah secara global, secara mendasar gitu, orang yang memaafkan PKI gitu, apakah dia masih seorang muslim ketika dia memaafkan orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang anti Tuhan tersebut? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Maafkan orang lain, ada memberi ampunan, beda. Perilaku-perilaku orang siapapun, orang mukmin, non mukmin, ya, orang muslim, non muslim, ada yang bersalah kepada kita. Memaafkan itu hak pribadi. Memaafkan. Oh, ini berkata jelek kepada kita maafkan, itu memaafkan. Tetapi kaitannya dengan, mohon maaf, kalau ada keputusan negara, itu masalah lain. Itu ukurannya orang-orang yang menentukan itu. Ya, Bapak Ibu bisa tahu bagaimana, ya, apakah memaafkan PKI apa dan seterusnya, apalagi bukan memaafkan, minta maaf lagi dan seterusnya. Itu nanti ada yang bertugas di DPR MPR itu. Kalau mereka salah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan memberikan fasilitas kepada orang lain yang beda agama. Rasulullah SAW itu memberikan, sebagai pemimpin itu diayomi semuanya, yang non muslimnya apalagi yang muslimnya, semuanya diayomi. Itu dalam Islam. Makanya di dunia ini, kalau yang berkuasa itu Islam, yang lain itu aman. Karena ada prinsip dalam ajaran Islam untuk mengayomi umat yang lain. Ada prinsip. Saya nggak tahu dalam kitab lain. Gimana? Tapi kan ini orang yang anti kepada Allah gitu, Ustaz. Dia nggak percaya kepada Tuhan gitu. Iya, betul. Tetapi kaitan ada perilaku pribadi, ada yang perilaku negara. Ya, dia makarnya kepada negara, ya negara yang memiliki putusan untuk dilarang orang PKI itu untuk menjadi pegawai negeri, apalagi menjadi tentara. Itu siapa? Keputusan MPR. Ya itu kaitan dengan negara. Individu. Asalnya kita itu individu nih. Punya tetangga tidak sholat karena kafir, ya, individu, jangan marah. Tapi kalau mengajak kepada Islam, wajib mencontohkan yang baik, wajib kita mengajak. Nggak mau ya sudah, tidak ada paksaan. Begitu. Ada urusan individu, ada urusan negara. Itu kaitan dengan kepemimpinan urusan negara itu. Nah, makanya kalau kita salah memilih, keputusannya kemudian dia yang merugikan kita, kita ikut andil mengapa milih gitu. Makanya Masya Allah, tentang kepemimpinan ini luar biasa. Jazakallahu khairan. Ini masih banyak sekali. Oh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Singkat saja, Prof. Mohon pencerahannya bagaimana kepemimpinan dalam Al-Quran dalam dimensi memimpin diri sendiri. Saya fokuskan lagi skala prioritas untuk lansia untuk mempersiapkan kehidupan kelak di alam barzah dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam kepemimpinan itu tahap berjenjang. Ada kepemimpinan terhadap diri sendiri. Nah, asalnya tanggung jawab itu kepada diri sendiri dulu. Artinya ini kan pada diri sendiri. Mulai dari beramal, mulai membentuk keluarga, itu diri sendiri, tanggung jawab itu. Maka Rasulullah menegaskan kullukum ra'in, setiap kamu sekalian adalah pemimpin. Saya pemimpin untuk diri sendiri, untuk keluarga saya, kan minimal itu diri sendiri.
kita pemimpin akan dimintai tanggung jawab. Maka kalau dalam Al-Quran, nih Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dalam Al-Quran itu pertama kepemimpinannya adalah bahwa kita menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu untuk menghamba Allah. Asalnya itu. Maka segala yang keluar dari kita harus karena Allah, karena kita hamba Allah. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban dari diri kita. Termasuk kalau bapak-bapak jadi kepala keluarga, akan dimintai pertanggungjawaban dalam keluarga. Kalau ada anaknya yang perempuan keluar nggak pakai jilbab padahal sudah balik, bapak diam saja, dosa bapak kena tanggung jawab keluarga. Itulah itu. Ibu-ibu ketika ada anaknya tidak sholat di rumah, ada anaknya tidak sholat, tahu diam saja, kena dimintai tanggung jawab. Dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Nah, ini yang berat, ini kepemimpinan pribadi dulu. Pribadi, pemimpinan dalam keluarga. Kita semuanya kepemimpinan dalam keluarga. Dalam keluarga ada istri, ada anak. Kadang-kadang ada pembantu. Pembantu juga kalau sudah kerja dengan kita, kepemimpinannya ada pada ibu bapak yang punya. Kalau nggak sholat, pembantunya diam saja, dosa. Waktunya sholat kok diam aja, malah nyapu terus, dibiarkan oleh kita, dosa. Jadi kepemimpinan ini luas, ya, terutama yang penting kepemimpinan diri sendiri, ya, pribadi itu inti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Jadi kita akan merasakan kematian dan akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Maka termasuk Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mungkin agak tipis nih, masalah kecil. Saya memimpin diri sendiri ketika bertemu dengan Bapak di jalan, kemudian saya lengah, nggak memberi salam. Bapak mungkin marah sama saya. Wah, Pak Satori sombong. Saya punya dosa nggak? Jangan dianggap nggak bersalah saya. Kenapa ada saudara kita, mungkin dia peduli, ingin senyum, kitanya nggak ngeh. Tuh. Dan yang kecil-kecil, nyetir. Ada ketika ditap kaget. Kira-kira saya berdosa nggak ketika itu? Membuat kaget orang. Hati-hati, yang kecil-kecil nih, tipis. Karena seorang mukmin itu hatinya harus halus. Itu berdosa, Pak. Apalagi kemudian sedang hujan cepat-cepat sehingga bannya kena air, nyipratin orang sekelilingnya. Kira-kira salah nggak kita? Oh, salahnya sendiri ada di samping mobil saya. Bukan gitu. Kita kan inginnya ya Allah. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak banyak tuntutan di akhirat? Insyaallah, seorang mukmin pribadi supaya tidak banyak tuntutan di akhirat, maka saya sering dalam berdoa itu mendoakan orang-orang yang mereka punya hak pada saya. Mereka punya hak pada saya. Mungkin saya pernah ngomongin jelek si fulan, dia punya hak sama saya, dituntut di akhirat. Satori, kenapa kau ngomongin jelek? Diambil kebaikan kita untuk membayar itu. Bagaimana supaya kita selamat dari itu?
Ini penting perasaan seorang mukmin. Kalau saya selalu mendoakan mereka yang mungkin pernah saya zalimi, entah zalim karena omongan yang tidak baik tadi, kesalahan itu. Sebab Masya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penting untuk mendoakan mereka ketika istighfar. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba asatidatina wa dhunubal muslimin wal muslimat. Itu sudah didoakan semuanya, tapi boleh dia wa dhunuba man lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang punya hak pada saya. Nanti ketika saya sudah mendoakan kebaikan saya, ketika di akhirat dituntut, kita tuh mikirkan tuntutan di akhirat demikian banyaknya, maka di dunia ini perlu diklarifikasi dengan amalan soleh. Sebab ada amalan perbuatan kita yang kadang-kadang kita tidak rasa, Pak. Ini 3 bulan yang lalu saya pulang ke kampung, hari Jumat sholat di masjid kampung, di kampung saya dulu. Ketika sedang duduk, ada seorang anak muda. Masih paham gak Pak sama saya? Ternyata saya kan pernah ngajar ibtidaiyah tahun 70-an. Ingat enggak sama saya, Pak? Wah, nggak inget, murid ibtidaiyah, tapi sekarang udah gede. Oh ini Pak, saya tuh sampai sekarang itu hati saya masih sakit, Pak. Coba anak SD sakit gara-gara saya. Kenapa? Karena ketika Bapak membagikan makanan, yang anak-anak SD kan ada perayaan imtihanan gitu kan. Ketika Bapak membagikan makanan, saya belum dapat, dikatakan saya sudah dapat. Coba, mana nggak saya mulai saat itu, astagfirullahaladzim, betapa banyak orang yang saya zalimi gara-gara sekedar makanan itu. Astagfirullah, saya minta maaf. Ya, saya tahu. Tapi saya tuh masih sakit. Alhamdulillah ketemu hari ini. Baru beberapa bulan yang lalu ketemunya. Sudah sekian puluh tahun, Pak. Dari tahun 75 ngajar sampai umur sekian. Ya ini tahun 75 sampai sekarang sudah 30 tahun lebih, hampir 40 tahun. Tapi itulah artinya banyak. Maka sering meminta itu, ya Allah, ampunilah diri saya, ampunilah keluarga saya, orang tua saya, ampunilah guru-guru saya, ampunilah orang-orang yang punya hak pada saya, yang saya mungkin tidak paham. Boleh jadi ada bapak nih, karena yang banyak salah itu biasanya yang banyak ngomong, penceramah. Boleh jadi ada bapak, ibu, omongan saya itu mungkin menyakitkan ibu bapak, mungkin saya nggak sengaja. Itu bapak mungkin gak enak pada saya. Saya ingin kembalikannya melalui doa saya. Ya Allah, Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan urusan kedua orang tua kami dan urusan ustadz-ustadz kami, urusan orang-orang yang punya hak atas kami. Nah itu mudah-mudahan saya masukkan doa. Maka mendoakan orang lain sangat penting untuk memberikan insentif, sehingga ketika kalau di akhirat banyak tuntutan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk mengembalikan tuntutan itu waktu di dunia dengan mendoakan mereka sebanyak mungkin. Gitu Bapak Ibu, kan? Karena ingat kita ini akan dihisab, ya kan? Baik, sudah, jazakallahu khairan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.